Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bikum fid dharain amin. Fi min kitab at-taqrir as-sadila fil masail mufidah lil imam al-habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf. Nafa'ana Allah wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sampai pembahasan tentang babut tayammum, ya. Babut tayammum, bab apa? Bab tentang apa? Tayammum. Ya. Bab demi bab kita sudah lewati, ya. Dalam kitab-kitab, ya, artinya bab adalah pembahasan, ya, yang memisahkan dengan pembahasan sebelumnya, ya. Jadi adanya bab ini adalah kalau bahasa kita kan pintu. Nah, namanya pintu apa? Buat masuk. Ya, begitu juga apa dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab apa salaf, kalau ada bab berarti apa? Pintu masuk untuk pembahasan berikutnya, ya. Berarti yang sebelumnya sudah selesai tentang khuf. Nah, sekarang kita masuk babut tayammum, ya, bab tentang pertama, ya, pengertiannya. Ta'rifut tayammumi lughatan, ya. Pengertian ada dua. Ada pengertian secara lughah bahasa, ya, ada pengertian istilah, ya, atau syarak, ya. Etimologi bahasa, terminologi istilah, ya. Secara bahasa tayamum apa? Al-qasdu. Ingatin tuh, secara bahasa tayamum punya arti apa? Al-qasdu. Apa ya? Punya tujuan, ya, punya maksud, keinginan. Itu namanya apa? Tayammum. Sebagaimana kata apa? Syair dikatakan tayammam tukum lamma faqattu ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammam bit turabi. Ya, kata syair mengatakan, menegaskan arti tayammum artinya qasd. Apa kata beliau? Tayammam tukum, qasad tukum berarti saya apa? Punya maksud, tujuan kepada kalian. Para apa? Para ulama. Lamma faqattu ulin nuha. Ya, ternyata apa? Aku temukan, ya, sedikit sekali orang-orang yang apa? Kehilangan. Saya merasa kehilangan ulin nuha daripada orang-orang yang berakal, ya, orang-orang alim. Ya, sebagaimana kata Nabi, ya, bahwa apa? Yunza apa? Di antara tanda-tanda kiamat, ya, yunza'u fihil ilm, ya, bin apa? Bimautil ulama. Allah angkat ilmu, bukan ilmu yang diangkat tapi apa? Dengan Allah angkat orang-orang yang punya ilmu, ya. Ini sudah apa? Kebanyakan kita apa? Kehilangan para ulama-ulama kita, ya, para fuqaha kita, para sholihin kita, ya. Wa man lam yajid ma'an tayammama biturabi. Barang siapa yang tidak dapat air, maka dia punya tujuan yang lain, yaitu bisa dengan debu, ya. Ini dari segi bahasa. Syara'an isalut turabi ilal wajhi wal yadaini min ayyi makan. Sekarang pengertian apa? Pengertian secara syariat, ya, kalau tadi bahasa. Kalau sekarang terminologinya apa? Yang dimaksud dengan tayammum isalut turab, ya. Isal menyampaikan, at-turab debu, ilal wajhi ke muka, wal yadain kedua tangan, min ayyi makan dari manapun itu debu, selama apa? Selama nanti syarat-syaratnya, ya, kita akan dengarkan. Yang penting apa? Selama itu debu, ya, kemudian apa itu debu disampaikan, ya, kita apa? Kita gunakan itu debu, kemudian apa? Kita oleskan apa? Kita ratakan ke muka kita dan kedua tangan kita, itu namanya apa? Tayammum. Biniyatin makhsusatin, tentunya apa? Dengan niat yang khusus. Kenapa? Karena niat itu apa? Yang membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Kalau hampir kita setiap baca bab fikih, kita perhatikan, sholat, wudu, pasti apa? Biniyatin makhsusatin. Kenapa? Karena apa? Niat satu ibadah dengan ibadah lainnya dibedakan dengan yang namanya niat, ya. Apalagi Nabi setelah ingatkan kita dalam hadisnya, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi apa? Sesungguhnya segala ibadah perbuatan tergantung niatnya.
Dan setiap orang apa akan mendapatkan sesuai apa yang diniatin. Ya. Makanya pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya adalah niat. Kalau kita perhatikan biniyatin makhsusatin. Karena ini babnya tayamum berarti dengan niat tayamum. Yang khusus nanti yang diajarkan oleh ulama-ulama fikih kita. Itu secara syariat udah paham ya. Jadi secara bahasa apa kal? Tayamum apa? Tujuan, bertujuan. Bermaksud, berkeinginan. Al-qasdu bahasa Arabnya. Secara syariat tayamum apa? Isalut turab ilal wajhi wal yadaini min ayyi makan biniyatin makhsusatin ya. Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dari manapun tempatnya itu debu dengan niat yang khusus. Taib. Berikutnya ahkamut tayammumi arba'atun. Sekarang hukum tayamum. Arba'atun ada berapa ya? Arba'ah 4, bagus. Ahsantum. Yang pertama wajib. Kadangkala hukum tayamum yang pertama wajib. Kapan tayamum jadi wajib? Idza khafal halaka min isti'malil ma'i wa idza faqadal ma'a hissan. Yang pertama tayamum jadi wajib hukumnya bagi orang idza khafal halak. Kalau apa ya? Orang takut rusak. Takut binasa. Takut kenapa-napa kalau pakai itu air. Kalau dia wudu pakai air takutnya dia mati bahasa kasarnya, binasa atau apa tambah sakit dan seterusnya kalau pakai air. Jadi kalau takut pakai air, kalau pakai air bisa apa, bisa bahaya bagi dirinya dan juga apa, memang tidak ada air dimanapun maka hukum tayamum bagi dirinya apa, wajib yang pertama. Yang kedua mubah. Kadangkala apa hukum tayamum boleh hukumnya mubah. Ustadz ulangin lagi apa? Bedain wajib mubah. Kalau wajib itu apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau mubah mala yusab wala yu'aqab ala fi'li wala tarkihi. Kalau mubah enggak pengaruh, dikerjakan, ditinggalkan enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Tapi apa idza nawa bihi apa? Maka apa idza nawa bihi ibadah fayusab. Tapi kalau seandainya kan yang suatu yang mubah diniatin ibadah, diniatin apa untuk taqarrub ilallah, takwa kepada Allah, maka dapat pahala. Tadi kan mubah nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kalau diniatin kebaikan, maka dapat pahala ibadah. Itu pengertian sedikit ngulang artinya mubah. Kapan tayamum mubah? Boleh tayamum, boleh tidak berarti. Tapi kalau dikerjakan diniatin syariat Nabi misalnya, hidupin sunnah Nabi, dapat pahala. Idza kana qadiran 'alal wudu'i wa la isti'malil ma'i wa syira'ih, apabila dia mampu untuk berwudu, juga mampu dalam menggunakan air, dan membeli air. Zaman dulu air beli, kalau kita kan enak sekarang tinggal bayar di jet pump. Apalagi kita bukan pengurus apa-apa masjid apa rumah tangga, udah tinggal pakai aja. Kalau orang dulu beli air, masya Allah. Walakin wajadahu yuba'u bi aktsari min thamanil mithli. Ada yang jual air, tapi apa? Dijual dengan harga lebih mahal harga semestinya. Alias tuh air apa? Lebih mahal. Ketika kita pakai air nih, misalnya kalau kita pakai air biaya bayarnya mahal. Contoh misalnya, kalau terutama orang yang suka beli airnya kalau mau wudu, kalau beli
dijualnya sama tuh orang di harga yang lebih tinggi daripada umumnya. Misalnya aslinya air tuh harga misalnya seliter 1.000 misalnya, atau segalon misalnya 5.000 galon besar. Ada orang ada air tapi jualnya nggak harga 5.000, saking mungkin lagi langka. Nauzubillah. Minta mohon nama Allah Subhanahu Wa Taala. Di beberapa daerah titik sudah kekeringan. Kita mohon nama Allah, mudah-mudahan Allah segera turunkan kita semuanya hujan, amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang kering bisa basah lagi, amin ya rabbal. Ya Allah, alhamdulillah kita masih keluar air di Bekasi, di mana Bogor sebagian apa? Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di ini kitab dibayangkan, digambarkan apa? Dulu apa? Malah air beli, sampai mau wudhu beli air. Makanya alhamdulillah nikmat kita punya negeri Indonesia. Airnya apa? Berkah, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berkah kayak ada Zam-Zam, amin ya rabbal amin. Makanya kalau air dikit, kata ulama tuh diajarin tuh, ayuhal ma innama azam-zam aqra alaikas salam. Kalau kita punya nih daerah nih terutama, boleh diamalin tuh. Mungkin yang daerah Bogor yang apa, yang kecil, ambil air atau ada yang air yang ada, ucapin, wahai air, sesungguhnya apa air Zam-Zam nyampein salam pada ente. Mudah-mudahan apa keberkahannya ada di air Zam-Zam menular kepada air yang ada di daerah itu. Amin ya rabbal. Insyaallah Insyaallah mudah kita doakan mudah-mudahan yang kering Allah suburin lagi airnya. Amin ya rabbal alamin. Penting. Ini bayangin daerah-daerah dulu beli ulama air. Nah, jadi kalau ada orang yang jual air tapi harganya tinggi, misalnya hasilnya 5.000 segalon, sedrigen, dijual 50.000. Contoh, boleh tayamum. Ada air, tapi dijual apa? Dengan harga yang tinggi, boleh tuh tayamum kayak gitu. Hukumnya boleh. Wa kadzalika idza kana al-ma'u mafqudan awal waqti. Boleh juga tayamum apa? Pas maksud Allahu akbar masuk zuhur. Pas zuhur atau air enggak ada. Wa alima aw ghalaba ala dhannihi wujuh fi akhir waqt. Dan dia punya keyakinan bahkan apa? Perkiraan. Mungkin air matinya pas awal waktu aja. Nanti di akhir waktu atau sebelum habis waktu sholat zuhur insyaallah nyala. Boleh ditayamum dulu. Dia boleh untuk hukum boleh tayamum. Seandainya benar-benar keluar, kalau masih ada waktu untuk sholat zuhur, ya ada lagi, ulang lagi dengan wudhu. Tapi kalau seandainya seandainya masuk asar belum keluar air juga, berarti udah beres. Sholat zuhur dengan tayam sah, maksudnya nggak perlu ya ada lagi. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih apa? Idza kharajal ma'mur min uhdatil amri fala raja alaih. Seandainya sesuatu perintah sudah dikerjakan kemudian sudah keluar dari waktu perintah tersebut, maka nggak perlu yang namanya i'adah atau roja, kembali lagi. Contohnya kayak tadi dia tayamum di awal waktu zuhur, punya perkiraan air bakal apa? Bakal keluar di akhir waktu, kemudian dia tayamum, hukumnya mubah kan? Dia mubah. Walaupun nantinya ujung-ujungnya air nggak keluar sampai masuk waktu asar, dia nggak perlu ngulang lagi. Kenapa? Karena sudah keluar waktu zuhur. Makanya sudah sah dia sholat zuhur dengan tayamum. Itu mubah. Kemudian yang berikut kata sebagaimana dikuatkan oleh Sahibuz Zubat Ibnu Ruslan, tayammumul muhdisi aw man ajnaba yubahu fi halin wa halin wajaba. Kemudian yang ketiga makruh. Hukum tayamum bisa jadi kapan? I'adatut tayamum. Udah tayamum ngulang lagi, makruh tuh. Tayamum yang kedua hukumnya udah cukup sekali aja. Yang keempat, hukum tayamum bisa jadi haram. Jadi haram. Pengertian apa? Makruh. Makruh tadi yang sebelumnya apa? Makruh pengertiannya apa? Ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala Ingetin tuh definisi makruh, ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala ditinggalkan dapat apa? Pahala, dikerjakan nggak dapat dosa.
Ngapain ngulang lagi, buang-buang energi aja. Udah nggak usah tayam 2 kali, dapat pahala. Dikerjakan nggak dosa, makruh. Kalau haram, ma yuthabu ala tarkihi, kebalikan dari wajib. Wa yu'aqabu ala fi'li. Ma la yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li. Itu definisi haram. Dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Definisi haram tuh. Ma'asihah, haram tapi sah tayamumnya. At-tayammum bi turabin maksub. Ada orang tayamum dengan apa ya? Dengan debu, ngambil di rumah orang, nyolong maksum. Sah tayamumnya tapi haram, dosa, dikerjakan, ditinggalkan dapat pahala. Wa ma'adami sihah, ada haram tapi apa? Enggak sah juga. Tadi kan haram tapi sah tayamumnya. Ini apa ya? Tayamumnya enggak sah, dosa juga kalau dikerjain. Kapan? Idza kana al-ma'u mawjudan biduni mani'in. Dia sengaja tayamum padahal air banyak, enggak ada tuh yang mencegah dia untuk apa? Wudu. Enggak ada alasan, intinya apa? Untuk enggak wudu. Ada aja istilahnya, ada air banyak, enggak ada halangan, mau tayamum aja. Ngapain? Tayamum aja Ustaz. Waduh, ente apa bikin madhab baru, nentang apa? Nentang syariat Nabi. Kapan tayamum? Jangan mentang-mentang baru belajar tayamum, mau tayamum aja Ustaz biar kata banyak air mau tayamum Ustaz, mau ngamalin ilmu salah. Ente ngamalin ilmunya salah tempatnya. Entar kalau bener-bener lagi yang nanti ada mungkin sakit, atau memang nggak ada air, atau air dijual tapi harganya mah lagi susah, dia kekeringan, tayamum nggak apa-apa. Tapi kalau airnya banyak, haram, nggak ada halangan, haram untuk tayamum dan tidak sah. Wat tayammumu yaqumu maqamal wudu. Wat tayammumu yaqumu maqamal wudu'i fil hadatsil asghar wa yaqumu kadzalika maqamal ghusli fil hadatsil akbar. Kedudukan tayamum bisa menggantikan wudu ketika menghilangkan hadas asghar. Dan tayamum juga apa? Bisa menggantikan apa ya? Kedudukan mandi besar ketika apa? Ketika junub, hadas akbar. Makanya ada tuh sahabat Nabi habis berhubungan. Ada sahabat Nabi apa ya? Habis berhubungan sama istrinya. Kemudian apa? Ada panggilan dari Rasulullah SAW. Panggil si fulan, semua dipanggil. Mungkin ada apa ya? Ada sahabat pas lagi panggil apa ya? Baru selesai apa? Baru selesai sama berhubungan sama istrinya, panggil. Kemudian apa ya? Nabi tahu, Nabi tahu kasyaf, wali-wali banyak kasyaf harus kelas Nabi. Nabi tegur, ente habis berhubungan belum mandi gitu. Habis katanya apa ya? Kata Nabi apa ya? Ente habis hubungan sama istri ente belum mandi. Malu deh, dalam artian kok Rasul tahu, bahasa kaget deh. Kemudian ya Rasul, saya nggak sempat mandi. Kenapa? Di rumah nggak ada air. Kagak ada. Kata Rasul kalau begitu tayamum. Tayam pakai debu. Enggak ngomong gitu. Itu orang sahabat di atas apa? Di atas tanah guling-guling aja di atas debu. Di padang pasir apa? Diguling-guling aja, kenain debu. Dipikir apa? Gantinya apa? Gantinya mandi besar tayamum apa? Berarti harus rata juga semua debunya. Masya Allah. Dipikirnya apa? Sebagaimana apa? Sebagaimana pakai air mandi, ya harus meratakan air seluruh badan. Suruh sama Nabi tayamum nggak ada air. Pikirnya dia, oh berarti pakai debu mandinya. Dia apa? Diguling-guling. Nabi ketawa ya. Nabi ketawa, katanya, ya fulan, bukan begitu caranya mandi apa? Ganti apa? Tayamum ganti mandi besar. Tapi apa? Sama. Kayak wudu. Jadi prakteknya tayamum untuk menggantikan wudu dengan mandi besar, prakteknya sama. Prakteknya sama, bukan berarti kayak tadi sahabat Nabi ada yang apa? Pikirannya gantiin mandi besar, diratain tuh apa? Debu ke seluruh badannya lah. Sama. Jadi yang ngebedain apa?
Beda di sini katakan al-farqu bainal tayammumain, yang membedakan antara tayamum yang menggantikan wudu daripada hadis asghar, mengangkat hadis asghar, dan dengan tayamum menggantikan apa? Mandi besar untuk mengangkat hadis akbar. Yang pertama, kalau tayamum anil hadasil asghar, tayamum yang menggantikan wudu untuk mengangkat hadis asghar, yubtiluhu ma abtalal wudu. Yubtilu ma abtalahul. Jadi apapun yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Tuh. Jadi kalau tayamum yang menggantikan wudu, apapun yang membatalkan wudu membatalkan tayam. Tapi kalau tayamum yang mengangkat hadas akbar, yang mengganti makomnya, kedudukannya mandi besar, la yubtilhu ma abtal wudu. Bukan berarti apa ya, ketika dia tayamum ulang lagi mandi besar, apa ya? Tayamum enggak. Beda kadang wudu, cukup. Jangan yang batal wudu apa ya? Buang angin kan, tidur. Balik keluar apa ya? Sesuatu dari apa? Lubang keduanya, tidur. Dengan sengaja, itu kan batal wudu. Nah, kalau tayamum yang menggantikan mandi besar tidak batal, itu tayamumnya. Bukan berarti ketika tayamum untuk hadas akbar, ngangkat hadas akbar, bukan mengangkat hadas akbar, maksudnya menggantikan mandi besar daripada hadas akbar dengan dia mohon maaf istilahnya buang angin, buang hajat, bukan berarti dia harus ulang lagi tayamumnya. Beda ya, bedain nih ya, antara tayamum pengganti wudu dengan tayamum pengganti mandi besar. Wa inna ma yubtiluhu ru'yatul ma' ma'al qudrah ala isti'malih. Tapi yang membatalkan tayamum yang menggantikan mandi besar kalau seandainya dia melihat air baru. Misalnya nih udah tayamum nih, ganti mandi besar nih, ya kan? Setelah apa? Nggak lama apa ya? Setelah nggak lama datang air, ada air. Berarti apa? Batal tayamumnya, mandi besar. Jadi gitu. Jadi selama belum ada air itu tayamumnya sah. Tapi pas ada air mandi. Kenapa? Karena dengan adanya air batal tuh. Tayamumnya yang buat mandi besar batal. Dalam artian udah batal, harus mandi besar berarti. Selama nggak ada air berarti apa? Sah. Dia mau ibadah, dia mau sholat, mau ngaji dan seterusnya. Paham ya bedanya ya? Tayamum yang menggantikan apa? Menggantikan wudu, dan tayamum yang menggantikan mandi besar. Sampai sini dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.